Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi hari ini dengan Usari. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Hari ini kita akan belajar di pendalaman bahasa Indonesia. Langsung saja ya anak-anak. Arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat membaca sebuah teks, biasanya akan menemukan kata-kata sulit karena kita belum mengetahui artinya. Nah, untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kita mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI. Nah, di sini cara menemukan informasi penting dalam teks ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, membaca judul. Kenapa membaca judul? Karena terkadang kata-kata yang ada di teks dengan judul itu ada sangkut pautnya. Contohnya, apel. Apel itu kalau anak-anak tidak melihat judul, bisa jadi anak-anak langsung berpikir, oh apel itu buah us. Tetapi ketika nanti judulnya di atas adalah mungkin Bapak Ibu guru sedang apel. Nah, apel di sini bukan disebut buah, tetapi apel di sini Bapak Ibu guru baru melakukan pertemuan di pagi hari. Seperti itu ya anak-anak. Jadi arti sebuah kata itu akan berbeda menurut kalimat yang dituliskan oleh penulisnya. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Nah, jadi anak-anak semua harus memahami isi teksnya seperti apa. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum paham. Jadi ketika anak-anak kira-kira kata ini kok saya nggak tahu ya, ditulis dulu di dalam buku tulis anak-anak. Setelah itu nanti dicari artinya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, menggali informasi melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting tentang apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, di semester 1 kemarin sudah dijelaskan ya anak-anak apa itu ide pokok? Apa anak-anak ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nah, di sini berikutnya peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Di sini Usari contohkan bentuk diagramnya. Nah, yang di tengah warna ungu ini adalah gagasan pokok, gagasan utamanya. Nah, sedangkan yang berwarna hijau dan kuning itu adalah gagasan pendukungnya. Seperti anak-anak. Nah, sekarang tugas dari Usari, kerjakan Bupena 4C, muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, halaman 105. Sekarang Usari lanjutkan materi berikutnya, yaitu menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Seksama itu teliti ya anak-anak. Jadi jangan membaca suatu teks itu dengan cepat atau terburu-buru, karena nanti anak-anak tidak akan bisa memahami isi teks tersebut dengan baik. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan.
Dan yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah ditemukan di setiap paragraf dengan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Nah, itu tadi materi hari ini yang bisa Usari sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian, Usari selalu mengingatkan, jangan lupa sholat 5 waktu ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Usari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.